Halo teman-teman, namaku Keiko Renata Santoso dan kali ini pada ajang OSN Expo 2023, aku akan sharing sedikit mengenai motivasi dan strategiku dalam persiapan OSN Ekonomi. Tentu saja aku mau berterima kasih dulu kepada PPSN yang sudah mengadakan acara ini dan juga Puspresnas sebagai penyelenggara acara ini juga. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, aku akan menjelaskan sedikit tentang biodataku dulu. Oke, jadi seperti yang tadi aku ngomongin, namaku Keiko, boleh aja langsung dipanggil Keiko. Riwayat pendidikanku dulu, gue SMA di Petra 1 Surabaya, dan sekarang aku lagi menempuh pendidikan di Nanyang Business School di Nanyang Technological University di Singapura. Jadi aku masih tahun pertama menempuh pendidikan akuntansi sekarang. Jadi sedikit aja tentang riwayat prestasiku yang relevan. Aku dulu pernah mencapai medalis emas kompetisi Sains Nasional 2021 bidang ekonomi, dan tahun sebelumnya juga aku juga pernah mencapai medali perak di KSN 2020 juga di bidang ekonomi gitu. Jadi aku emang ada passion di bidang ekonomi sejak SMA dan sekarang eh, berpindah ke akuntansi gitu pas sekarang di universitas. Oke, jadi langsung aja next. Jadi pertama aku mau jelasin dulu tentang highest achievementsku dulu. Jadi pas aku SMA, aku dulu itu ikut lomba yang banyak banget gitu. Karena kayak disebarin info dari sekolah, dari teman-teman, dari guru-guru dan sebagainya. Jadi dulu pas aku SMA, total ada kurang lebih 12 lomba yang aku menangin. Jadi aku udah highlight di sini beberapa lomba yang relevan gitulah sama acara kali ini. Jadi pertama itu IEOX Winter Challenge di tahun 2021. Jadi teman-teman yang nggak tahu IEOX itu apa, itu seperti acara yang diadain sama International Economics Olympiad yang terbuka untuk semua orang. Jadi terbuka untuk umum gitu guys. Jadi dulu aku mendapatkan medali perunggu dan juga di IEOX itu kan ada beberapa bagian lombanya ya kan. Seperti sama-sama mirip KSN. Pertama itu ada multiple choice questions. Jadi sama kayak bagian teorinya OSN. Itu ada financial literacy, itu sama kayak bagian trading sahamnya OSN. Aku kurang tahu kalau semisal sekarang masih ada bagian trading sahamnya di OSN. Cuman di IOX itu ada financial literacy. Cuman bedanya ini bukan trading saham secara real time, tapi mereka itu seperti financial planning gitu. Jadi kalian kayak planning financialsnya klien yang ditunjuk, klien bukan klien asli tapi ya gitu. Jadi ada dua itu, sama juga ada bagian business case-nya. Jadi business case itu aku dulu itu disuruh presentasi mengenai topik yang mereka kasih dalam bahasa Inggris ke juri-jurinya gitu. Dan kebetulan aku mencapai ranking 4, finalis, bisa diomong finalis gitulah di lomba tersebut. Terus yang kedua, seperti yang aku sebut, kedua sama ketiga, aku dulu juga ikut KSN, sekarang namanya kembali lagi jadi ke OSN di bidang ekonomi gitu. Jadi uh, singkat cerita aja, pas aku KSN 2021 dan 2020 itu dua-duanya kebetulan online gara-gara ada pandemi COVID-19. Jadi aku kerjain semuanya online dan sistemnya juga seperti kayak dulu. Uh, ada bagian teori, trading saham atau financial literacy. Habis itu ada pembuatan makalah dan PowerPoint, sama apa ya yang terakhir itu? Oh ya, yang terakhir adalah business case. Jadi kita dikelompokkan bersama teman-teman yang lain dari provinsi-provinsi lain untuk memecahkan suatu masalah atau membuat suatu usaha bisnis dulu itu aku topiknya gitu. Terus juga ada beberapa kompetisi-kompetisi yang aku ikutin yang berkaitan sama universitas-universitas tertentu. Contohnya yang paling mungkin hampir semua orang yang uh, tertarik sama bidang ekonomi bakal tahu itu
Compact atau kompetisi ekonomi yang diadain sama FEB UI. Jadi dulu aku mencapai first runner up atau juara 2 di bagian economic quiznya gitu teman-teman. Terus juga ada beberapa lomba yang relevan seperti Olimpiade Akuntansi UGM, terus ada Annual Prasetya Mulia Accounting Challenge atau APMAC dulu pas 2020, sama beberapa lomba-lomba lain gitu. Dan sekarang di universitas juga aku ada beberapa achievement juga. Salah satunya adalah yang paling kelihatan banget itu aku mendapatkan beasiswa dari Ministry of Education-nya Singapura, namanya beasiswa ASEAN buat melanjutkan pendidikan di universitasku sekarang. Dan juga sekarang kebetulan aku lagi ikut lomba namanya Singapore Business Case Competition dan sejauh ini mendapatkan achievement top 9 teams gitu lah teman-teman. Oke, itu highest achievementsku. Kemudian aku mau sharing nih pengalaman selama OSN. Jadi yang seperti tadi aku ngomong, aku ikut OSN itu 2 kali. Yang pertama itu 2020, yang kedua 2021. Nah, jadi sedikit kayak curhat gitu ya. 2020, aku emang suka ekonomi. Cuman aku itu nggak pas apa ya KSN kota itu uh, aku nggak seberapa uh, luas gitulah pengetahuannya mengenai ekonomi. Jadi dulu pas 2020 itu aku sempat down gara-gara ya aku lolos ke KSN kota. Tapi itu aku bener-bener mepet gitu teman-teman. Jadi dulu pas aku kan dari Jatim gitu. Jadi uh, pas teman-temanku seniorku itu udah masuk bagian passing grade, aka as known as yang paling tertinggi gitu seprovinsi, aku itu masih di bagian perwakilan kota gitu. Dan perwakilan kota di Jatim itu maksimal satu kota itu 2 perwakilan. Nah, aku itu perwakilan kedua. Jadi posisiku itu bener-bener mepet pada saat itu. Nah, maka dari itu aku sempat down sebentar, cuman aku mikir lagi, oh gara-gara ini aku harus bekerja lebih keras gitu biar bisa ngejar ke senior-seniorku, bisa ngejar ke teman-temanku yang rankingnya di atas aku. Maka dari itu ya udah tuh aku kayak ngegas banget belajar gitu. Nah, ini sekian banyak screenshots dari Instastoryku karena aku kayak gak ada publikasi selain kayak di Instastory ini. Jadi eh ya dulu aku kayak deg-degan banget gitu nunggu pengumuman KSNP, nunggu pengumuman KSNK gitulah intinya dulu pas apa KSN 2020 gitu. Terus ya karena 2020 itu online, ada COVID, jadi harusnya kita yang di Bangka Belitung gitu bisa lomba di Bangka Belitung dan liburan gitu. Itu nggak jadi karena ya online gitu. Tapi puji Tuhan, pas 2020 itu aku berhasil mencapai ranking ke-7 atau medali perak lah, ranking kedua gitu. Jadi aku bersyukur bisa dapat medali perak dan gara-gara aku mendapat medali perak tersebut, aku ada kesempatan lanjut ke pelatnas 1 gitu. Jadi pelatnas 1 itu aku nggak cuma dapat kayak apa ya? Nggak cuma dapat pelatihan, nggak cuma dapat kayak info-info dari dosen-dosen dan sebagainya. Aku juga mendapatkan koneksi. Jadi di sini bisa dilihat sekian banyaknya teman-temanku yang ikut pelatnas 1 juga, itu sekarang beberapa masih in contact sama aku gitu. Jadi kita masih belum putus kontak gitu. Nah, kemudian kebetulan aku juga lanjut ke Pelatnas 2 pas tahun 2020 itu. Dan ya banyak banget kejadian yang sangat lucu, apa ya, yang memorable gitu lah, yang buatin aku teringat-ingat sampai sekarang. Jadi dulu aku ada pernah kerjain bisnis case sampai larut malam, habis itu ya ngerjain PowerPoint sendirian, presentasi sendirian juga. Dan ya, ada inside jokes di sini karena kebetulan dulu pas Pelatnas 2 itu tabrakan sama KSNK 2021 gitu. Tapi bersyukur lagi KSNK 2021 bedanya dengan KSNK aku 2020 itu aku sekarang ranking pertama di kota. Jadi bener-beneran kaget gitu lah pas mendapat hasil gitu. Nah, ini jujur aku mengakui pas 2021 itu aku kan udah kelas 12.
Dan aku juga anak NIPA tuh. Jadi ya seperti yang kalian tahu, kalau misalnya aku belajar MIPA, jadi kan aku ambilnya fisika, biologi, kimia, matematika ya kan. Nggak ada ekonominya sama sekali gitu. Jadi aku emang dulu sempet ada rencana untuk drop gitu dari OSN. Aku drop secara sengaja gitu lah. Aku kayak jelek-jelekin, aku kayak gak niat ngerjain soal. Tapi ternyata tampaknya Tuhan berkehendak lain, aku masuk, lolos, dipilih jadi finalis nasional buat KSN 2021 gitu. Cuman aku ranking terakhir gitu. So, aku kayak kaget. Loh, ini padahal udah aku jelek-jelekin, kok bisa-bisanya itu masuk ranking terakhir gitu. Emang itu kayak pernyataan yang kurang apa ya, kurang bersyukur emang. Tapi pas itu aku emang pikirannya begini. Jadi aku mikir ya udahlah, ini artinya uh, aku emang disuruh untuk lanjut lagi gitu. Kayak uh, apa ya, aku nggak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini ya kan. Kan anggapannya aku udah ngambil slotnya satu orang gitu. Jadi ya udah, aku maksimalkan aja kesempatan ini, kayak nggak boleh asal-asalan gitu lah. Nah, maka dari itu aku juga ikut Platda. Platda itu pelatihan daerah yang kebetulan pas itu diadain di Surabaya, di kota asalku. Nah, itu aku nggak hanya pendidikan aja yang aku dapetin dari Platda, juga teman-teman, pengalaman yang seru gitu yang aku dapetin dari Platda gitu. Jadi ini salah satu kayak advantages, salah satu keuntungan kalau misalnya teman-teman ini bisa lanjut ke KSN gitu. Jadi nggak cuman mikir pendidikannya yang kalian dapetin, informasi yang kalian dapetin, tapi kalian juga dapatkan pengalaman yang seru, pengalaman yang asik gitu bersama teman-teman kalian gitu. Nah, ini summary aja yang aku lakuin abis Plada itu pada saat KSN 2021. Mayan asik, cuman mayan tertekan juga. Jadi dulu aku kerjain bisnis plan-nya itu sampai larut malam bersama teman-temanku. Habis itu pas financial literacy itu, pas trading saham, itu kebetulan IHSG itu lagi anjlok-anjloknya. Jadi aku rugi 1 juta pada saat itu. Jadi kayak moralku sempat down gitu lah, kayak, hah, 2020 aja aku bisa ngecuan. Ngecuan tuh maksudnya mendapatkan untung ya. Aku bisa ngecuan 3 juta loh pas itu. Kok sekarang aku malah rugi 2 juta kayak gitu. Aku sempat down pada saat itu. Tapi ya mau gimana lagi, karena ya IHSG emang turun, terus aku emang nggak jago main saham gitu. Tapi ujung-ujungnya aku mendapatkan medali emas, puji Tuhan, dan bisa diundang ke Pelatnas 1 2000. Pelatnas 1 itu pas itu di Desember gitu. Oh, ini salah foto. Ini Pelatnas 2-nya 2021. But ya, aku diundang ke Pelatnas 1 dan bisa kerjain PPT barengan sama teman-temanku. Asik lah. Cuman sayangnya aku gak lanjut ke Pelatnas 2 karena ada satu dua hal yang membuat aku untuk mengundurkan diri dari Pelatnas 2 gitu. Nah, sekian dari itu. Sekarang aku mau jelasin apa aja benefit yang bisa didapatkan sih dari OSN. Jadi, teman-teman mungkin tahu gitu dari senior-senior kayak, oh, lu kalau misalnya menang OSN nih, lu dapat medal, lu dapat merch, lu dapat sertifikat tuh, tanda tangan dari Nadiem Makarim. Dari Pak Nadiem Makarim, sorry. Abis itu, apa lagi ya, medal, merch. Oh ya, kalian juga mendapatkan duit. Dapat duit sekian juta gara-gara kalau misalnya lu menang medal gitu. Itu mungkin sudah beredar banyak. Terus ada satu lagi tuh, kamu bisa masuk ke UI gitu, dapat jalur prestasi dari UI gitu. Atau yang biasanya teman-temanku ngomong itu free pass gitu, free pass ke UI. Itu emang bener, semua itu emang bener. Free pass UI itu juga bener, terutama kalau misalnya teman-teman mau masuk IE atau ilmu ekonomi atau ilmu ekonomi Islam, itu teman-teman kalau misal dapat medal itu bisa banget free pass ke UI. Itu emang benar. Tapi di sini aku mau jelasin lagi sih, apa sih benefit yang masih belum kayak orang-orang lain itu bahas dalam gitu. Jadi yang pertama itu kesempatan kerja. Jadi gimana sih maksudnya kesempatan kerja itu gimana? Jadi setelah aku mendapatkan medal tuh ya, baik perak maupun emas, itu ada beberapa perusahaan yang reach out ke aku
aku gak bakal nyebut namanya, tapi ada beberapa lembaga yang reach out ke aku, yang ngajak aku buat ngajar di lembaga mereka gitu dan membuat soal gitu. Dan itu bayarannya menurutku masih lumayan gitu, apalagi aku pas itu gak ada kesempatan kerja, gak ada pengalaman kerja, jadi aku sekalian aja ikut-ikut buat nambah CV-ku gitu. Jadi puji Tuhan gara-gara itu CV-ku gak bolong sampai sekarang, masih ada kayak tulisan work experience-ku itu dulu di mana gitu. Yang kedua itu beasiswa. Nah, teman-teman mungkin sekarang sering dengar yang kata beasiswa, namanya beasiswa BIM atau beasiswa Indonesia Maju. Nah, dulu pas tahunku 2021, ya 2021, itu sehabisnya aku mendapatkan medal, itu tak lama kemudian itu ada email dari aku, email ke aku gitu, yang menawarkan beasiswa Indonesia Maju. Eh, buat aku untuk melanjutkan pendidikan di universitas gitulah. Jadi kalau misalnya teman-teman mendapatkan medal di OSN, itu ada kemungkinan sangat besar, hampir kemungkinan 100% teman-teman itu bakal di shortlist buat mengikuti beasiswa Indonesia Maju. Jadi teman-teman bisa ikut program beasiswa Indonesia Maju ini. Gitu. Kalau semisal finalis, dulu pas tahunku itu diperbolehkan. Namun sekarang aku kurang tahu ya teman-teman gitu. Nah, tak hanya beasiswa Indonesia Maju yang bisa teman-teman dapatkan, cuman ada juga beasiswa lain dari pihak eksternal yang bisa teman-teman dapatkan juga. Contohnya kalau misalnya dari aku itu beasiswa ASEAN. Ada juga teman-temanku yang mendapatkan kayak beasiswa parsial dari University of Toronto gitu atau university lain gitu buat membantu mereka melanjutkan uh, pendidikan mereka di universitas gitu. Jadi universitas-universitas ini pada melihat kalau misalnya kalian itu mendapatkan pencapaian sangat besar ini dulu pas SMA, maka dari itu ada kemungkinan besar teman-teman juga ditawarkan beasiswa dari universitas-universitas tersebut gitu. Jadi itu salah satu keunggulan yang lumayan atraktif, lumayan menarik gitu menurutku si nomor 2 ini yang beasiswa. Tapi yang ketiga, lanjut ke nomor ketiga yaitu koneksi. Jadi yang seperti aku tunjukin di slide-slide sebelumnya, itu aku ada beberapa teman-teman dari berbagai universitas sekarang itu yang masih keep in contact, masih berkontak-kontak gitu sama aku. Nah, itu juga bisa dianggap sebagai koneksi gitu. Semisal aku ada senior nih. Dulu pas 2020 aku menang medal barengan sama dia. Jadi sampai sekarang tuh aku masih kontak-kontakan sama dia. Terus aku juga nanya-nanya hal-hal yang berkaitan sama pekerjaan. Karena kebetulan aku uh, beberapa bulan ke depan ini harus mendapatkan magang gitulah dari universitasku. Jadi aku kayak nanya-nanya beberapa pertanyaan dari dia kayak, oh lu kerja di perusahaan A ini pengalamannya kayak gimana sih? Terus menurut lu kerjaan ini oke nggak? Menurut lu kerjaan ini prospeknya gimana gitu. Jadi koneksi itu benar-benar sesuatu yang berharga teman-teman. Tuh, jadi itu bisa didapatkan juga di OSN. Terus yang keempat nih soft skill dan hard skill. Jadi teman-teman ingat di mana OSN itu kan ada bagiannya business plan tuh ya. Nah, business plan itu uh, kalian disuruh presentasi gitu. Dan pas tahunku 2021 itu disuruh presentasinya pakai bahasa Inggris. Jadi itu benar-benar melatih soft skill kalian. Kemudian untuk hard skill ya seperti yang aku tadi sebutin, kalau misalnya lanjut ke pelatnas itu juga aku juga mendapatkan kayak info pelatihan yang benar-benar membantuku sampai sekarang di universitas tuh masih aku apply gitu, masih bisa aku apply. Contohnya dulu aku diajari finance, sekarang aku di university ini aku lagi ngambil modul finance, jadi itu benar-benar membantu gitu. Terus yang kelima, ini yang gak kalah penting itu reputasi. Jadi dengan reputasi ini, contohnya aku ini kan dari Surabaya gitu ya kan, terus aku ke Singapura. Jadi teman-temanku yang di Singapura pada nanya tuh, oh lu dari Surabaya ya, oh lu keren ya bisa ke Singapura gitu. Terus ditanya-tanyain, oh lu dulu di Indonesia ngapain aja kok bisa nyampe ke Singapura? Karena jarang banget kayak orang-orang internasional itu diterima gitu di negara lain buat belajar di negara lain gitu. Nah, ternyata aku cerita-cerita ke mereka, oh gue ini dulu
pernah menangin olimpiade gitu. Nah, itu juga bisa meningkatkan reputasi aku, kayak aku tuh bisa dilihat sebagai oh, ini anak yang menang olimpiade gitu lah. Terus ya dengan reputasi ini eh jadi kayak apa ya, bisa diomong public image itu bisa meningkat gitu. Jadi bisa apa ya, ada kayak personal branding gitu lah yang terciptakan gara-gara ikut OSN ini. Seperti, oh dia itu yang menang OSN tahun 2020, misal kayak gitu. Ya, kemudian nomor 4, yang sangat penting juga ini, jadi aku dari tadi ngomong tentang menang OSN, tapi gimana sih caranya menjaga motivasi dan konsistensi ini selama ikut OSN? Jadi yang pertama itu tentukan goal akhirmu tuh apa. Jadi maksudku dengan ini tuh kayak, kamu ikut OSN itu buat apa? Apa kamu mau dapat duit yang banyak? Itu dulu goalku. Apa kamu mau liburan-liburan? Itu juga goalku yang ternyata nggak kerealisasikan gara-gara COVID. Atau lu emang suka sama ekonomi gitu. Jadi tentukan goal akhirmu tuh apa. Kebanyakan orang-orang yang aku tanya, kayak adik-adik kelas yang aku tanya, itu goal akhir mereka itu mau masuk FEB UI. Which is menurutku itu goal yang sangat-sangat bagus karena dengan menang OSN bisa meningkatkan kesempatanmu di SNMPTN ataupun masuk jalur prestasi gitu teman-teman. Terus yang kedua, belajarlah suka sama ekonomi. Nah, ini hal yang lumayan sulit karena juga ada beberapa teman-teman yang aku dapat infonya itu kayak dipaksa sama sekolah. Tapi percayalah, ekonomi itu adalah subjek mata pelajaran yang sangat menyenangkan. Dan apabila teman-teman udah bisa suka nih sama ekonomi, ya jalan ke depannya bakalan gampang. Trust me, bakalan gampang. Terus biar teman-teman konsisten nih, jangan lupa untuk self reward. Jadi self reward tuh kayak gimana sih? Misal ya, aku ini udah belajar 3 hari berturut-turut gitu. Menurutku belajar 3 hari berturut-turut itu nggak sehat. Jadi aku ambil 1 hari buat istirahat lah kayak gitu. Terus mungkin kayak nonton Netflix kayak apa-apa gitu. Jadi biar aku itu nggak ada rasa burnout gitu. Karena kalau misalnya teman-teman belajar terus setiap hari, itu mungkin ada beberapa dari teman-teman yang gampang sekali merasa burnout seperti aku gitu. Makanya self reward biar tetap konsisten bisa belajar lah gitu. Terus yang kelima, yang terakhir nih tips dan trik relevan untuk diaplikasikan dalam mengikuti OSN. Jadi ini teman-teman, trik-trik yang aku lakukan ini hampir sama seperti yang disebutin lah sama kebanyakan orang. Jadi pertama itu aku kerjain soal OSN tahun-tahun lalu. Di mana dapatnya banyak banget di online, banyak banget di Google. Coba cari. Nah, kemudian abisnya aku kerjain soal OSN tahun-tahun lalu, itu aku coba cross check ya kan. Terus kalau misalnya aku ada salah, aku fokus belajar ke materi tersebut. Misal kayak gini, aku udah kerjain soal OSN nih. Tiba-tiba aku ketemu nih, aku ada beberapa kesalahan di bagian semisal materi game theory gitu. Maka dari itu aku kayak mengusahakan untuk spend 1 to 2 hours menghabiskan 1 sampai 2 jam dari keseharianku itu buat belajar game teori tersebut biar aku kayak tambah paham. Dan kalau misalnya ada soal-soal lain yang berkaitan sama game teori itu aku bisa menjawab dengan tepat gitu, nggak seperti sebelumnya yang salah gitu. Nah, hal ini aku ulangin terus, misal aku kerjain soal OSN 2020, 2021, 2019, dan seterusnya. Kalau misalnya ada salah, ya udah itu aku belajarin lebih dalam, kayak gitu terus. Nah, gara-gara ini, ya bisa dibilang kalau misalnya akurasiku, kalau misalnya jawab soal OSN, itu tambah meningkat, dan juga aku lebih cepat nih kalau misalnya jawab soal OSN. Gitu, teman-teman. Nah, terus ada 3 hal juga yang lumayan penting buat diaplikasikan dalam mengikuti OSN. Jadi pertama itu kemampuan bahasa Inggris. Nah, teman itu aku tahu kayak beberapa teman-teman susah dalam belajar bahasa Inggris. Dan tips dan trikku itu mungkin belajar dari hal yang kecil-kecil. Semisal kalian uh, nonton film pakai subtitle bahasa Inggris, misal yang kecil-kecil kayak gitu. Atau teman-teman mau langsung jump atau lompat ke buku yang belajar buku ekonomi yang pakai bahasa Inggris, itu juga nggak apa-apa. Jadi semua itu tergantung uh, preferensi teman-teman masing-masing. Cuman menurutku untuk kemampuan bahasa Inggris ini benar-benar penting
agar nanti kalau misalnya di OSN itu kan juga ada beberapa soal-soalnya pakai bahasa Inggris. Juga dulu tahun 2021 itu bisnis plan-nya itu dipresentasikan dalam bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau harus ngomong bahasa Inggris dan nulis presentasinya dalam bahasa Inggris gitu. Jadi benar-benar penting. Dan teman-teman juga ingat kalau misalnya OSN ini itu perpanjangan tangan dari IEO atau International Economics Olympiad, di mana International Economics Olympiad tentu pakai bahasa Inggris. Oke? Jadi nomor dua, tanya-tanya ke senior atau medalis tahun-tahun lalu. Jadi teman-teman jangan malu-malu untuk seperti kayak berkoneksi sama senior-senior atau medalis-medalis OSN ataupun IEO yang sebelum-sebelumnya gitu. Mungkin tanya-nanya lewat Instagram, lewat Twitter, lewat LinkedIn bahkan ya gak apa-apa. Yang ketiga juga itu belajar dari media yang berbeda. Contohnya seperti YouTube. YouTube itu aku rekomendasikan channel namanya Marginal Revolution University. Itu benar-benar membantu aku buat kayak memahami konsep-konsep yang kecil-kecil gitu. Terus juga dari website seperti Khan Academy itu banyak juga teman-teman yang tahu dan lain-lain. Semisal teman-teman mau belajar dari media sosial, dari Instagram itu juga boleh banget. Oke, dan sekian sharingku buat webinar OSN Expo ini. Akhir kata, selamat berjuang dan kompetisi seperti yang ditampilkan di slide, dan jangan malu-malu untuk berkoneksi dengan aku, nanya-nanya ke aku lewat Instagram ataupun LinkedIn buat tips dan triks ataupun pertanyaan-pertanyaan simple buat yang berkaitan sama OSN ini. Sekian, terima kasih.